Halo Mopal, balik lagi nih sama gue Ferdi. Kalau dilihat dari tren di sosial media, udah banyak banget nih yang sudah kembali berwisata. Mulai dari staycation sampai vacation di kota-kota wisata Mopal. Selain daerah wisata, apalagi sih yang kalian kangenin? Kalau gue sih, lebih kangen makanan khas di daerahnya. Berkaitan dengan makanan, Momo Info kali ini gue akan kasih info ke kalian tentang makanan khas yang ada di daerah-daerah wisata Mopal. Yogyakarta menjadi kota yang punya segudang makanan khasnya. Apa aja ya kira-kira makanan khas di Yogyakarta? Ini dia ulasannya. Sebelum kita bahas gudeg, gue mau bahas makanan unik yang satu ini dulu ya Mopal. Apa ayo makanan khas uniknya? Ya bener banget, sate kelatak. Letak keunikannya ada di tusukan satenya Mopal. Berikut ulasan lengkap tentang sate kelatak. Kalian tahu nggak sih nama sate kelatak berasal dari mana? Jadi katanya nama kelatak itu sendiri berasal dari proses pembakarannya Mopal. Saat sedang dibakar, satenya ditaburkan garam dan menimbulkan suara gemeletak. Selain dari namanya yang cukup unik, sate kelatak disajikan dengan cukup unik juga loh Mopal. Karena bukan ditusuk dengan bambu, seperti sate pada umumnya. Sate kelatak ditusuk dengan menggunakan jeruji sepeda. Alasannya supaya dagingnya merata sampai ke bagian dalamnya Mopal. Dan ada hal yang menarik lainnya nih. Sate yang biasanya disajikan dengan bumbu kacang ataupun bumbu kecap tidak berlaku untuk sate kelatak. Karena sate kelatak disajikan dengan menggunakan bumbu gulai yang kaya akan rempahnya. Gimana Mopal? Cukup unik bukan makanan yang satu ini? Menurut rumor, pionir sate kelatak ini adalah Mbah Ambiah Mopal. Beliau memiliki ide pertama menjadi sate kelatak. Beliau awalnya memiliki peternakan kambing dan akhirnya merintis sate kelatak di bawah pohon melinjo. Unik banget kan? Jadi nggak heran ya, sekarang daerah Bantul Yogyakarta menjadi pusat sate kelatak Mopal. Eits, jangan lupa ya, nonton video di atas ini. Di sana kita review tempat wisata Jogja ditutup dengan makan di salah satu sate kelatak yang legendaris, yaitu sate kelatak Pak Pong. Yang selanjutnya ada kopi jos nih Mopal. Pasti udah pada nggak asing kan? Kuliner yang satu ini juga tidak terdengar asing jika kalian mengunjungi Yogyakarta. Kopi jos pertama kali dibuat di Angkringan Leman yang berlokasi di Stasiun Tugu pada akhir tahun 1980. Konon, ada seorang masinis yang singgah di warung Angkringan Leman. Kemudian, Leman langsung meracik kopi dengan direbus di dalam sebuah kaleng. Demi menambahkan rasa matang dalam kopi, Leman menambahkan sepotong arang ke dalam kopinya. Makanya, Angkringan Leman menjadi pionir dalam masalah kopi jos di Yogyakarta. Selain di Angkringan Leman, kalian juga dapat menemukan kopi jos di sepanjang jalan sekitar Stasiun Tugu. Kopi jos juga terdapat dua varian loh Mopal. Buat kalian yang suka minum kopi dengan tambahan susu, kalian hanya merogoh kocek sebesar 6.000 saja. Dan jika kalian suka kopi hitam, pastinya juga ada dengan harga 5.000 saja. Mungkin banyak orang berasumsi arang yang dimasukkan ke dalam kopi terbilang berbahaya. Tapi bagi sebagian masyarakat, kopi jos adalah obat mereka saat masuk angin Mopal. Kalau kalian lebih suka yang dicampur susu atau kopi hitamnya aja Mopal? Komen di bawah ya, sensasi kalian pada saat minum kopi jos ini. Dan kalau ngomongin bakpia, saat ini sudah banyak banget beragam bakpia Mopal. Mulai dari bakpia dengan cara dipanggang, dan ada juga nih yang dikukus, itu terbaru tuh Mopal. Tapi Mopal tahu nggak maksud dari nomor yang terdapat pada brand-brand bakpia yang ada di Yogyakarta? Kita simak ya ulasannya. Sebelum kita bahas tentang nomornya, aku mau bahas asal nama bakpia dan bahan-bahan yang terdapat pada bakpia nih Mopal. Bakpia adalah kue pastry asal Fujian dengan gulungan tepung dengan berbagai isi. Kulitnya sendiri dibuat dari campuran gula dan garam yang diaduk sampai merata dengan air dan diaduk hingga larut lalu dibentuk menjadi adonan dengan menambah tepung terigu. Adonan kulit kemudian diisi dengan berbagai isian.
dari keju hingga ubi, dan dibentuk bulat pipih, kemudian dipanggang sekurangnya selama 1 jam dan kemudian digoreng. Nah, jadi untuk nomor yang terdapat pada brand bakpia adalah nomor rumah produksinya Mama Pal. Seperti Bakpia 25. Mereka memproduksi bakpia di rumah dengan nomor rumah 25. Tapi untuk saat ini mulai bermunculan juga ya Mama Pal brand yang menggunakan nama sebagai brandnya, seperti Bakpia Citra, Kurniasari, dan Bakpia Tugu. Jadi begitu Mopa, kenapa bakpia itu menggunakan nomor sebagai nama branding mereka. Kalau gue lebih suka bakpia kukusnya Mopa, lebih lembut. Walaupun sudah agak melenceng dari arti nama bakpia tersebut ya. Kalau kalian main ke Jogja tapi nggak cobain makanan yang satu ini, rasanya seperti kalian nggak ke Jogja deh pasti Mopa. Penasaran nggak sih nama gudeg itu dari mana? Yuk kita lihat ulasannya. Pada tahun 1756, saat pembangunan kota Jogja, para prajurit menebang hutan Mentawok dan menemukan banyak pohon nangka dan kelapa yang jumlahnya banyak. Akhirnya, kelapa dan nangka dimasak menjadi satu dengan menggunakan sendok sebesar dayung perahu agar tercampur dengan rata. Karena itu namanya disebut dengan hang gudeg, yang artinya adalah mengaduk. Pada tahun 1600-an, gudeg juga sudah dijadikan sajian untuk para tamu raja loh Momopal. Momopal tahu nggak sih kalau gudeg itu terdapat beberapa varian, mulai dari gudeg basah, gudeg kering, dan saat ini gudeg juga sudah ada yang terdapat di dalam kaleng. Kalau kalian ke Yogyakarta dan ingin coba berbagai rasa gudeg, kalian bisa langsung menuju daerah Wijilan. Pemerintahan membangun kampung gudeg untuk melestarikan makanan gudeg ini. Gue paling suka banget dengan gudeg yang bercita rasa pedas Mopa, seperti gudeg mercon. Karena rasanya yang seperti nano-nano. Ada manis, pedas, dan gurih tentunya. Atau kalian punya rekomendasi tempat makan gudeg terenak di Jogja? Boleh banget deh, coba share di bawah ya, di komentar. Gudeg sudah, sate klatak juga udah, kopi jos juga udah. Oh iya, kita punya satu lagi makanan khas Jogja, yaitu bakmi Jawa. Eits, ini nggak kayak bakmi pada umumnya Mopa. Nih, lihat ya. Di negara tetangga, bakmi Jawa dikenal dengan sebutan mie rebus. Walaupun terdapat variasi mie gorengnya juga ya Momopal. Yang unik di bakmi Jawa adalah cara memasaknya yang masih sangat tradisional sekali. Betul banget, mereka masih menggunakan anglo lengkap dengan arangnya untuk memasak bakmi Jawa. Meskipun banyak sekali pemesan, koki bakmi Jawa tidak akan menggabungkan pesanan lain. Jadi, buat kalian harus sabar-sabar ya Momopal kalau memang tempat kamu makan bakmi Jawa cukup ramai. Yang menjadi ciri khasnya lagi, mie akan disajikan dengan suiran ayam kampung dan telur bebek Momopal. Jadi ngebayangin gimana aroma bakmi Jawa ini. Bakmi Jawa ini juga menjadi favorit para mantan Presiden Indonesia loh Momopal, seperti Pak Susilo Bambang Yudhoyono yang selalu menyempatkan mendatangi warung bakmi Mbah Wito di Wonosari, Gunung Kidul. Dan yang satu lagi adalah Pak Soeharto yang menjadi pelanggan bakmi Jawa Harjogeno di Pasar Prawiro Taman, Yogyakarta. Nah, kalau kalian udah pernah belum cobain salah satu bakmi Jawa langganan Bapak Presiden yang kedua dan keenam? Kalau favorit gue di sana adalah bakmi Jawa Pak Geno. Rasanya sedap banget Momopal. Tapi kalian harus bersabar kalau datang ke bakmi Jawa Pak Geno ini, karena nggak akan secepat itu kalian akan mendapatkan yang kalian pesan Momopal. Oh iya, untuk harganya mulai dari 20.000 aja Momopal. Pokoknya kalau kalian ke Yogyakarta, kalian wajib banget kesini. Oke? Itu dia ulasan tentang berbagai kuliner unik dan enak di Yogyakarta Momopal. Kalau kalian punya rekomendasi kuliner lainnya, bisa langsung kasih tahu ke kita Momopal dengan komen di bawah. Akhir kata, gua Ferdi pamit. Jangan lupa subscribe dan like. Tetap patuhi protokol kesehatan agar kita kembali berwisata.